Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil studi kasus kami tentang etnosains dalam masyarakat Papua. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Trisyenelia Lala dan juga ada teman saya. Hai, nama saya Edward Wuriasi. Tresia Torobi. Laura Jitmau. Kartini Manyambong. Baik, mari kita masuk ke dalam materi. Materi kita yaitu 2 contoh penerapan etnosains yang berupa sistem budaya Papua. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan barapen. Barapen adalah makanan tradisional Papua yang dibuat dengan mengeringkan ubi jalar. Proses ini melibatkan pengetahuan tentang perpindahan kalor dan pengawetan makanan, yang merupakan konsep sains dalam konteks budaya lokal. Dalam proses ini, ubi jalar dikeringkan di bawah sinar matahari atau di api kecil, sehingga kadar airnya berkurang dan ubi jalar menjadi tahan lama. Keterkaitan dengan pelajaran IPA di SD. Dalam proses pembuatan barapen atau aktivitas memasak tradisional, siswa dapat mengamati perubahan zat, reaksi kimia dan transfer energi yang merupakan materi IPA. Yang kedua, menokok sagu. Menokok sagu adalah proses tradisional untuk mendapatkan pati sagu dari batang pohon sagu. Proses ini melibatkan memukul atau memeras batang sagu dengan alat khusus untuk mengeluarkan pati. Budaya menokok sagu merupakan bagian dari budaya masyarakat Papua yang masih dilestarikan. Proses ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang penting. Keterkaitannya dengan pelajaran PDSD, proses ini bisa digunakan untuk mengajar konsep-konsep biologi seperti tumbuhan, kimia, seperti senyawa organik dalam sagu dan fisika, perubahan wujud sagu. Dengan menghubungkan pengalaman lokal siswa dengan materi IPA, pembelajaran ini menjadi lebih relevan dan menarik. Selanjutnya, 2 contoh penerapan etnosains berupa aktivitas. Yang pertama adalah seni ukir asmat. Penerapan etnosains dalam seni ukir asmat melibatkan pengetahuan tradisional dan pemahaman mendalam tentang lingkungan sekitar. Seni ukir asmat yang dikenal dengan motif geometris dan figuratifnya tidak hanya merupakan bentuk ekspresi seni, tetapi juga merefleksikan sistem kepercayaan, kosmologi, dan pemahaman tentang alam yang dimiliki oleh masyarakat asmat. Penerapan etnosains dalam seni ukir asmat menunjukkan bagaimana pengetahuan tradisional dan pemahaman tentang lingkungan sekitar mempengaruhi bentuk, fungsi, dan makna dari karya seni. Seni ukir asmat tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga merupakan bukti penting tentang bagaimana etnosains memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat asmat. Keterkaitannya dengan pembelajaran IPA di SD ialah seni ukir yang sering menggunakan motif hewan, tumbuhan, dan manusia. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk memahami ekosistem, berbagai jenis hewan dan tumbuhan, serta adaptasi mereka di lingkungan. Selain itu, proses pembuatan ukir juga bisa menjadi contoh penerapan konsep fisika dan kimia seperti penggunaan alat ukir, pemilihan bahan kayu, dan proses pewarnaan. Yang kedua adalah berburu. Berburu adalah kegiatan mengejar, menangkap, atau membunuh satwa liar untuk berbagai tujuan, seperti makanan, rekreasi, atau perdagangan. Ini juga bisa mengambil atau memindahkan telur dan atau sarang satwa burung. Aktivitas berburu di Papua dapat dianggap sebagai contoh penerapan etnosains. Dalam konteks Papua, aktivitas berburu dapat melibatkan pengetahuan dan praktik yang terkait dengan satu pengetahuan tentang lingkungan. Masyarakat Papua memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan hutan dan habitat hewan buruan. Yang kedua, teknologi tradisional. Mereka menggunakan teknologi tradisional seperti panah, tombak, dan perangkap untuk berburu. Ketiga, strategi berburu. Masyarakat Papua memiliki strategi berburu yang efektif seperti memburu pada waktu tertentu dan menggunakan umpan. 4. Pengelolaan sumber daya. Mereka memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
Dengan demikian, aktivitas berburu di Papua dapat dianggap sebagai contoh penerapan etnosains karena melibatkan pengetahuan dan praktik ilmiah yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua. Keterkaitannya, aktivitas berburu dapat dikaitkan dengan pelajaran IPA di SD dalam beberapa aspek seperti ekologi, mempelajari tentang rantai makanan, habitat, dan interaksi antara makhluk hidup. Kedua, biologi, mempelajari tentang struktur tubuh hewan, perilaku, dan adaptasi. Ketiga, lingkungan, mempelajari tentang pengelolaan sumber daya alam, konservasi dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Keempat, guru juga dapat menggunakan contoh aktivitas berburu untuk mengajarkan konsep IPA, seperti bagaimana hewan mengadaptasi dengan lingkungannya. Kedua, contoh penerapan etnosains berupa artefak benda. 1. Pembuatan noken tas tradisional Papua. Noken adalah tas tradisional yang dibuat dengan anyaman tangan menggunakan serat tanaman seperti kulit kayu, daun panda, atau batang bambu. Serat tersebut diproses menjadi benang, lalu dianyam untuk membentuk tas. Masyarakat Papua menggunakan teknik menganyam dan merajut. Pembuatan noken melibatkan pengetahuan tentang 1. Sifat bahan, pemilihan bahan yang tepat, seperti benang atau serat alami untuk membuat noken yang kuat dan tahan lama. 2. Teknik menganyam, penggunaan teknik menganyam yang tepat untuk membuat noken yang kokoh dan estetis. 3. Desain dan pola, penggunaan desain dan pola yang unik dan bermakna dalam pembuatan noken. Pembuatan noken merupakan contoh penerapan etnosains karena melibatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pengalaman dan tradisi masyarakat Papua. Noken juga merupakan bagian dari kebudayaan dan kearifan lokal. 2. Pembuatan mahkota dari bulu burung cendrawasih. Pembuatan mahkota dari bulu burung cendrawasih merupakan contoh penerapan etnosains berupa artefak di Papua. Proses pembuatan mahkota ini melibatkan pengetahuan dan keterampilan tradisional masyarakat Papua dalam menggunakan bahan alam seperti bulu burung cendrawasih untuk menciptakan karya seni yang indah dan bermakna. Pembuatan mahkota ini juga menunjukkan penerapan konsep-konsep sains seperti 1. Pemilihan bulu burung cendrawasih yang tepat untuk membuat mahkota yang indah dan tahan lama. 2. Teknik menganyam, penggunaan teknik menganyam yang tepat untuk membuat mahkota yang kokoh dan estetis. 3. Desain dan pola, penggunaan desain dan pola yang unik dan bermakna dalam pembuatan mahkota. Dengan mengintegrasikan pembuatan mahkota dari bulu burung cendrawasih dalam pembelajaran IPA SD, siswa dapat belajar tentang konsep-konsep sains sambil mempelajari tentang kebudayaan dan kearifan lokal Papua. Ya baik, tadi adalah penjelasan singkat dari kami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Dadah.